dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami, masih menyaksikan live event Indonesia Memilih. Kita lanjutkan perbincangannya. Saya ingin ke Pak Putu. Ini kita ada 2 segmen terakhir, mari kita bicara untuk perbaikan ke depan, begitu ya. Dengan segala dinamika yang terjadi saat ini, masih akan kita terus pantau seperti apa perkembangannya. Catatan ke depan, mungkin tadi kita sempat terucap, salah satunya misalnya, apakah mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk ke depan e-voting gitu misalnya, yang sudah sering kali kita dengar, kita diskusikan, tapi tidak bisa dilaksanakan. Itu apa kendala terbesarnya sebenarnya? Di 2009 saya coba menghitung-hitung ya biaya e-voting segala macam dengan perangkat yang pada waktu kita bandingkan dengan Filipina, maka tembus itu sekitar angka 10 juta per titik itu. 10 juta per titik? Ya, ketika itu. Kemudian dikaitkan kemudian dengan biaya yang harus dikeluarkan, kemudian biaya pemeliharaan selama 5 tahun perlu gudang loh. Jadi dulu saja ketika ada kotak pemberian Jepang itu, kotak aluminium itu, maka uang negara yang harus dikeluarkan untuk menyewa gudang selama 5 tahun itu jauh lebih mahal daripada membuat kotak baru di situ. Artinya apa? Sebetulnya tidak efisien. Tapi bisa menyelesaikan begitu banyak permasalahan. Betul. Kita tidak bantah itu. Untuk kemudian bisa menyelesaikan real time langsung, kemudian kecurangan bisa dicegah. Iya. Tapi memang mungkin disparitas heterogenitas daerah demografi kita, geografi kita juga akan jadi soal, misalnya ketika bicara soal internet, kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola itu, melaksanakan teknologi itu dan lain sebagainya. Panjanglah diskusinya. Tapi ketika bicara soal evaluasi, saya mulai dari penyelenggara dulu misalnya. Hari ini kita harus mengakui bahwa isu-isu soal penyelenggara yang dengan beberapa kasus yang kemudian muncul selama ini, apakah ijon dari partai, ijon dari DPR segala macam kan sempat muncul. Maka hemat saya mungkin harus ada Mbak Nisa barangkali ke depan yang berani menggugat undang-undang pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Saya mengusulkan penyelenggara pemilu itu jangan dipilih oleh DPR, karena DPR akan jadi peserta. Jadi kalau ada konflik kepentingan di situ. Jadi bayangan saya kalau ada lembaga NGO yang berani menggugat itu ke Mahkamah Konstitusi, pasal 22I asas kemandirian itu terganggu dengan proses seleksi yang melalui pemerintah dan DPR, itu mungkin ceritanya akan berbeda. Supaya lebih independen begitu. Betul. Bayangan saya adalah negara sebagai kepala negara, presiden sebagai kepala negara membuat SK begitu yang mengisi 17 tim pansel, apakah dari unsur DPR 8, 9 dari unsur pemerintah. Pansel ini yang independen 17 orang ini yang memproses dari awal sampai final dan menetapkan siapa yang jadi KPU dan Bawaslu. Tidak ada sentuhan dari unsur politik manapun. Kalau itu dilakukan, mungkin itu salah satu bisa mengurangi dinamika yang terjadi sekarang. Maka orang terbaik yang akan muncul di situ yang independensinya sangat bisa ini pertama dari sisi penyelenggara. Di level bawah juga akan bisa diatasi dengan baik persoalan kualitas sumber daya manusia. Kalau di hulunya itu sudah betul-betul qualified dan independensinya bisa dijamin. Yang mungkin kedua, saja kita punya waktu untuk sosialisasi misalnya DPD, DPRD, begitu calon-calonnya dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita tidak selalu berkutat dengan sistem pemilihan yang begitu rumit gitu. Ya. Kalau berkaitan dengan sistem pemilu yang ada sekarang, sebetulnya sekarang sudah bagus, tidak usah ada perubahan terlalu signifikan. Ya, tetapi yang menjadi catatan kemudian adalah sebetulnya keputusan MK dulu itu ketika memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal itu sudah cakep banget itu. Jadi bayangan kita hari ini pemilunya 3 surat suara saja, Presiden, DPD, DPR. Nanti tanggal 27 November kita ada pilkada, disitulah kemudian baru milih DPRD kabupaten dan provinsi. Udah cakep banget itu. Tapi kan keputusan politik berbeda ketika di Komisi 2 dan kemudian menjadi undang-undang pemilu yang kita pakai sekarang. Kalau saja itu dilaksanakan, saya kira akan sedikit mengurangi seluruh persoalan kerumitan sekarang ini. Itu tadi buka surat suara. Termasuk juga potensi-potensi kecurangan yang mungkin terjadi begitu ya. Ini baru 2 saja, biar nanti Mbak Nisa juga bisa melanjutkan. Iya, makanya. Silakan Mbak Nini. Silakan Mbak. Supaya 5 tahun lagi kita nggak duduk lagi membicarakan hal yang sama gitu. Ya, memang perlu evaluasi total ya. Pilihan sistem, pilihan keserentakan ini akan berdampak pada tata kelolanya. Jadi yang dikunci oleh MK kan memang sudah memutuskan kita ini harus pemilu serentak. Tapi yang dikunci MK itu Pilpres, DPR, DPD harus pada satu hari yang sama. Variannya bisa macam-macam. Nah makanya banyak varian. Nah kalau orang kan sekarang bilang ya, ini bukan pemilu serentak, ini pemilu borongan. Karena semuanya diborong pada satu hari yang sama. Nah kita bisa pisahkan, yang penting Pilpres, DPR, DPD itu jadi pemilu nasional. Selang 2 tahun kita ada pemilihan gubernur gitu ya, tingkat gubernur, DPRD provinsi dan pilkadanya.
tingkat provinsi, lalu misalnya selang tahun berikutnya ada DPRD kabupaten kota dan pemilihan wali kota bupati misalnya. Jadi dibagi gitu loh, beban kerja petugas juga akan dibagi. Jadi memang kita ini udah 2 kali pemilu 5 kotak dengan segala macam kompleksitasnya kan terjadi lagi sampai malam ngitungnya dan sebagainya pemilih. Bukan cuma buat petugas loh, buat pemilih 2019 yang lalu suara nggak sah buat DPR tuh 17 juta suara tidak sah. Itu 60-70 kursi itu. Jadi memang dari situ harus kita evaluasi, karena sekarang nih kalau misalnya bicara soal sistem model keserentakan, biasanya kalau ada revisi undang-undang pemilu nggak pernah dipikirkan dampaknya pada tata kelolanya, padahal ini saling berkaitan. Jadi kayak ya penyelenggara pemilu nih kayak ya udah pokoknya terima aja sistemnya mau kayak apa, KPU harus bisa jalan. Kalau komentar Anda soal e-voting gitu, kapan bisa dilaksanakan di Indonesia? Apa mungkin dilaksanakan di Indonesia? Kalau penggunaan teknologi dalam pemilu, kami melihat bahwa dia adalah tools yang bisa menjadi solusi atas permasalahan pemilu kita. Artinya kita harus membreakdown masalah pemilu kita di mana sih. Kalau saya ngelihat, mungkin kalau dari sisi votingnya nggak terlalu banyak masalah dengan memilih secara manual. Tadi yang kita diskusikan banyak masalah tuh rekapnya. Jadi sebetulnya intervensi teknologi mungkin lebih pas pada saat penghitungan dan rekapitulasi suaranya. Bukan pada saat pencoblosan. Bukan tapi pada kan saat itu dijadikan votingnya. satu e-voting, pencoblosan dan kemudian juga Kalau voting sekaligus penghitungan. hanya votingnya saja gitu ya. Kalau rekap kita bisa hanya proses rekapitulasi dan penghitungannya. Karena tadi di rekap prosesnya panjang, lama, manipulasi dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi sehingga kita lebih butuh ini. Nah makanya si rekap ini kan ada faktor manusianya begitu ya. Kemudian kayak si rekap hari ini kan sebenarnya modal awal nih kalau kita nanti mau transformasi ke penghitungan yang dengan teknologi. Kalau kan sekarang masih manual. Jadi sebenarnya kalau rekapnya ini bisa maksimal kerjanya, berhasil. Ya kita bisa nanti rekapnya bisa pakai teknologi gitu. Karena kenapa bukan votingnya? Karena orang sering membandingkan dengan pesan ojek aja bisa pakai ojek online gitu ya. Tapi kalau di ojek online kita bisa lihat di aplikasinya, oh nih mas ojeknya ntar lagi udah belok kiri 3 menit lagi sampai. Kita bisa track atau orang bandingkan dengan ATM. ATM kita bisa cek saldo setiap hari, mastiin duit kita ada nggak di situ. Tapi kalau begitu dengan voting kita tekan tombol A, pasti A nggak nanti saat outputnya gitu ya. Itu yang soal kerahasiaan, soal ya tadi kemungkinan dihack karena beberapa negara meninggalkan votingnya, ditinggalkan dengan cara meninggalkan e-voting kembali ke manual karena nggak dapat kepercayaan dari masyarakat. Bahkan di Jerman konstitusinya mengatakan udah balik lagi aja manual gitu karena orang nggak percaya dengan votingnya, tapi kalau penghitungannya banyak yang menggunakan alat teknologi. Bang Ucok? Pak Ucok? Ya saya rasa sih memang kalau idenya sih kalau saya ngelihat sebagai KPPS ya kan pengalaman di itu yang berjibaku begitu banget gitu ya, dan juga memang kita ngelihat juga ada beberapa orang ya namanya orang Indonesia kan patron klien ya. Jadi kalau saya kan lihat pemilu itu bukan hanya luber tapi jurdil. Nah jurdil itu dengan pola seperti ini apalagi dengan masih dalam patron klien orang masih menghormati bosnya dan sebagainya. Jadi persoalan civic, pendidikan politik sebagai civic warga negara, kedaulatan sebagai pribadi untuk memilih itu menurut saya masih kurang lah. Ya kayak itu saya berpikir sebagai ide itu harus dilanjutkan menurut saya i-voting ya. I-voting atau e-voting sama aja. Kalau kan elektronik kalau I kan internet, cuman memang 64% kita memang belum masih 64% yang masih udah terjangkau sama internet kan. Ya, itu juga jadi PR. Tapi kalau mobil kan ada hybrid ya, mungkin bisa di-challenge juga. Jadi untuk daerah-daerah tertentu bisa pakai internet, yang selebihnya masih pakai manual seperti Papua atau di Sumba itu kan yang kalau kita lihat film susah sinyal itu kan. Nah, saya udah pernah ngerasain di satu emang susah banget tuh. Kalau mau nelpon mesti kita naik pohon dulu kan, gitu kan nyari sinyal. Nah, itu yang agak-agak susah, tapi sebagai ide kita untuk ada dua hal, yang satu supaya dia efektif efisien jelas itu kan masalah soal metode kan, tapi soal jurdilnya itu ya saya ngelihat begitu itu yang agak susah. Dari pengalaman saya misalnya orang datang gitu sampai di TPS saja, Pak Rusdi saya milih apa nih, kan susah gitu kan. Udah di itu kan gimana nih cara nyoblosnya nih kayak begitu. Jadi pilihan-pilihan itu lebih ditanyakan kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat bisa aja RT, RW, lurah kayak begitu. Menurut gue yang itu kurang bagus menurut saya. Itu sih kalau menurut saya. Ya kalau e-voting mungkin petugas KPP sudah nggak perlu lagi gitu nanti ya kalau gitu ya. Oke, kita masih punya satu segmen lagi, kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.
dipersembahkan oleh